Blender. Oke, terima kasih. Lagi ini baru 8. Go on. Mana tadi Pak Reza? Next. Oke. Rizal mana gambarnya? Halo, gambarnya mana? Halo. Oh, kunci. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu kepada saya, Pak. Saya mengibaratkan diklat itu sebagai kunci, Pak. Kunci dalam kehidupan sangat penting sekali. Pas kalau kita di rumah misalnya, kita masuk ke rumah pasti buka kunci dulu, baru bisa masuk gitu. Begitu dengan diklat, Pak. Yang pertama, bayangan saya bahwa diklat itu akan pembuka untuk yang pertama itu silaturahmi. Penting sekali silaturahmi dalam artian jaring kerja. Jaring kerja dalam artian kita lebih luas, banyak teman, banyak saudara. Yang pertama. Yang kedua, pembuka cakrawala tentang informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kita pasti akan memiliki terus, Pak. Dalam diklat kita akan mendapat informasi yang terbaru, update pasti. Kemudian yang ketiga, dalam diklat kita akan membebaskan dalam artian gap kompetensi yang seorang karyawan atau pegawai. Jadi dengan adanya diklat, kita akan gap yang selama ini, kesenjangan selama ini akan terbebas dengan kunci tadi, Pak. Jadi dalam arti kata kunci sangat penting. Saya ibaratkan dengan diklat. Terima kasih, Pak. Kunci saya lurus. Kunci saya gimana? Ya, monggo. Saya aja, Pak. Oke, monggo ya. Untuk saya diklat itu saya ibaratkan seperti matahari. Jadi matahari itu dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti pun juga akan tetap bersinar. Panas. Ya. Ya bisa panas bisa dingin, Pak, tergantung tempatnya di mana. Jadi yang namanya diklat itu kalau diibaratkan matahari, manusia tidak bisa hidup tanpa matahari, tumbuhan, hewan dan semua yang ada di bumi ini tidak bakal bisa berjalan tanpa matahari. Itu juga dengan diklat. Jadi diklat itu bisa merubah pola pikir, bisa menambah pengetahuan, kemudian bisa merubah skill attitude maupun knowledge seseorang itu bisa didapat dari proses diklat. Jadi mungkin seperti itu aja, Pak. Iya. Walaupun pada kenyataannya untuk bisa terjadi proses diklat diperlukan WI yang bagus, bahan ajar yang bagus, kemudian juga anggaran yang memadai. Hari terbenam, hari mulai malam. Oke, ya silakan. Oh, ini udah masuk ya. Terima kasih. Kalau saya mengibaratkan atau metaforkan itu ibaratnya sebuah mobil. Itu bisa jadi kalau suatu diklat itu kita untuk menuju mencapai ke tujuan tertentu kita butuh sarana transportasi. Kita untuk menjadi WI kita harus diklat calon WI. Untuk menjadi PNS kita harus diklat prajabatan. Dan seterusnya untuk mencapai kompetensi tertentu kita harus diklat tertentu. Sama seperti mobil, kita mau menuju ke Surabaya kita harus pakai transportasi, misalnya mobil. Kita mau kemana kita pakai transportasi, misalnya mobil. Dan jangan lupa begitu kita memasuki diklat kita dapat poin maupun koin. Koin itu bisa kita wujudkan untuk membeli mobil. Itu mimpi saya. Jadi pada awalnya ini saya gambar beda, ini kebetulan saya nggak janjian, Pak, ini kok ada yang gambar mobil juga. Saya ini saya gambar Avanza lah, kecil-kecilan dulu. Nanti mudah-mudahan begitu saya seperti Pak Maliki gitu ya, bisa beli yang seperti ini. Itu apa? Bisa Alphard, bisa ya apalah yang jadi
Jadi intinya adalah bahwa diklat itu sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan kita yang tertentu. Pengen punya mobil mewah. Mimpi kali ya. Pengen punya mobil baru ya. Thank you. Next. Lupa. Mobil juga. Persipa ini apa? Persipa ini apa? Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Mau kita lihat filosofinya, Pak. Tapi sayangnya ini bukan tentang Persib, Pak. Tentang klub sepak bola. Saya akan menjelaskan dulu tentang filosofi klub sepak bola dulu ya, baru ke diklatnya. Boleh. Jadi dalam klub sepak bola ini ada seorang namanya presiden atau chairman. Dia punya dana. Ya. Dia punya dana. Kemudian dana itu dimusyawarahkan dengan direktur teknik dan dengan pelatih atau manajer untuk membeli pemain-pemain, staff, dan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan skema taktik pelatih. Dari sana, kemudian si dana itu dipilah-pilah dan dibudgeting sesuai dengan pemain yang direkomendasikan oleh pelatih. Tapi kalau tidak cukup, bisa diatur-atur sesuai dengan kriteria pelatih paling minimal. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, sebelum pertandingan tetap ada yang namanya evaluasi. Evaluasi mengenai taktik yang akan digunakan untuk melawan taktik lawan. Kita harus tetap update informasi. Setiap lawan beda taktik. Evaluasi mengenai kondisi pemain. Ada yang cedera, ada yang belum pulih, ada yang masih stres karena gagal apa ya? Itu dievaluasi. Nah, ketika jalannya pertandingan sepak bola, pelatih dan stafnya akan terus untuk mengevaluasi setiap menit dan detik jalannya pertandingan. Wah, ini kayaknya ada yang kurang nih. Misalkan, wah ini backnya ini kurang bisa menahan laju si lawan. Jadi, wah, itu harus dari awal sampai akhir tetap ada evaluasi. Setelah pertandingan berakhir, ada tiga kemungkinan: menang, seri, kalah. Ini ada evaluasi secara global. Kita menang kenapa, seri kenapa, kalah kenapa. Kita harus tahu semuanya penyebabnya apa. Itu hasilnya apa. Dengan adanya evaluasi secara keseluruhan dan proses evaluasi yang berulang-ulang atau dengan bahasa gaulnya itu iteratif. Bahasa dewa, Pak. Itu iterasi itu akan mengarah kepada sebuah kesempurnaan, hampir kesempurnaan, sehingga dari kesempurnaan itu didapat sebuah tim yang tangguh dan banyak gelar. Dengan timnya banyak gelar, maka penonton akan semakin antusias, tiket banyak laku, sponsor datang, hadiah datang, dan adanya penjualan merchandise yang meningkat, sehingga klub akan untung. Nah, dengan diklat, mobil kita ya, nggak apa ya. Diklat itu kita punya dana APBN diklat kepada instansi penyelenggara diklat. Kemudian dana itu dibudgeting oleh manajemen mungkin dan tim Widya Suara sendiri melalui AKB, planning B, planning A, dan lain-lain. Seperti transportasinya, bensinnya, makannya, semuanya. Jadilah sebuah planning diklat. Sebelum diklat, kita harus ada sebuah evaluasi. Bagaimana modulnya? Siap nggak si pengajarnya? Siap nggak fasilitasnya? Harus tetap siap, ada semua. Jadi, tetap ada evaluasi sebelum. Ketika diklat dilaksanakan, tim Widya Suara khususnya harus tetap mengevaluasi jalannya diklat. Kita harus tahu apa yang kurang nih dari diklat ini. Tanyain pesertanya, ini makanannya enak atau enggak. Tanyain sama si pesertanya, ini dosennya enak atau enggak, gitu loh. Ini modulnya bagus atau enggak. Ini kelasnya bagus atau enggak. Itu sebenarnya bahan evaluasi ketika diklat. Jadi ketika pesertanya, waduh makanannya kurang nyos, bisa diganti. Atau ini kayaknya WI-nya kurang sangar, bisa dibikin sangar gitu loh. Nah,
setelah diklat berakhir tetap ada evaluasi secara menyeluruh mengenai jalannya diklat. Kalau yang positif kita kembangkan ke arah yang lebih positif lagi. Kalau yang negatif bicaranya tidak jadi positif. Hal itu akan dekat kepada kesempurnaan sehingga mencapai dengan goalnya itu adalah apa? PNS yang berkompeten dan profesional. PNS yang profesional tentunya akan membuat negara menjadi lebih efisien sehingga